hadihi az-zawjati Ummi Samini, yang terhormat jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren Nurul Ummah, dan yang kami hormati para hadirin yang kami banggakan, para hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tidak bisa kita menutup mata, memanipulasi telinga, mendistorsiasi realitas atas apa yang telah terjadi pada saat ini di bumi pertiwi Indonesia. Kita semua telah memandang bersama, melihat kenyataan pahit yang sudah menusuk hati, mengiris nurani kita semua, yakni masalah dekadensi moral yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul Artikel Viewpoint of Islam mengatakan, masalah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia sejak zaman purbakala, yakni masalah dekadensi moral, penggunaan obat-obatan terlarang, perampokan, perjudian, gontok-gontokan, dan segudang aksi moral lainnya yang sudah mencemaskan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat kenakalan-kenakalan remaja pada akhir-akhir ini semakin memburuk. Bukan hanya bolos sekolah, tawuran antar pelajar, tetapi mereka sudah terjerumus dalam sindikan narkoba, prostitusi, dan bahkan mereka tega untuk membunuh kedua orang tua mereka masing-masing. Oleh karena itu, akhlakul karimah agar umat membangun bangsa adalah topik kita hari ini, sesuai dengan landasan yang terukir indah di dalam mozaik Al-Quran surat Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha فحق عليها قول فدمرناها تدميرا. Hamba bernaung di bawah kuasa-Mu, ya Allah, dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah sayang. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal hadirun wa ila fatihatil hukamat asyuhada.
Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat tersebut terdapat lafaz sutroh yang menjelaskan kehancurannya suatu bangsa. Kemudian karena banyaknya perilaku kaum musrafin, lalu muncullah pertanyaan, siapakah dan bagaimanakah perilaku kaum musrafin? Pertama, Amirul Jahilun, yaitu pemimpin yang zalim, pemimpin yang senantiasa mementingkan kepribadian dan golongannya, pemimpin yang senantiasa menindas, merampas, bahkan mereka tega untuk merampas harta-harta rakyatnya. Yang kedua, al-aghniya'ul fajirun, yaitu kaum hartawan yang hidupnya bergelimpungan dengan harta maksiat. Mereka senang hidup dengan bermegah-megahan, mereka senang hidup dengan berfaya-faya, bahkan mereka sanggup untuk menurutkan hawa nafsu mereka. Ketika perintah Allah datang, mereka tuli, mereka tak peduli, bahkan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka tak mampu membaca, dan bahkan mereka memandang masyarakatnya dengan sebelah mata. Peristiwa seperti ini sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hadirin rahimakumullah, apabila manusia sudah tenggelam dalam kemaksiatan, sudah terlena dalam kekufuran, maka azab Allah akan mereka rasakan. Mengapa Rasulullah SAW bersabda, "Iza zuhara zina wa riba fi qaryah faqad ihtamalu bi anfusihim azab Allah." Jika perzinaan dan riba sudah merebak di tengah-tengah masyarakat, maka seolah-olah menghalalkan diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rela hadir bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan genangan air mata yang deras, bercucuran keringat yang deras, bahkan bersifat darah suhada ini harus porak-poranda tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusianya yang jauh dari amal ibadah, yang jauh dari amal soleh, bahkan mereka melupakan Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang hidupnya lengah, dan bahkan mereka tidak mau menghiasi diri mereka dengan akhlakul karimah. Padahal kita tahu hadirin, akhlakul karimah adalah patokan mutlak dalam kehidupan. Apabila suatu bangsa dan negara dihiasi dengan masyarakatnya yang mempunyai akhlakul karimah, maka bangsa dan negara tersebut akan tentram. Tetapi bila suatu bangsa dan negara dihiasi dengan masyarakatnya yang tidak mempunyai akhlakul karimah, maka negara dan bangsa tersebut akan rusak. Hadirin rahimakumullah, lalu muncullah pertanyaan, bagaimana solusi dasar mencetak akhlakul karimah sesuai dengan landasan yang terukir indah di dalam mozaik Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
Sadaqallahul Adzim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayuhal mustami'un Ayyuhal mustami'at wa ila biladil hukamat al-idam. secara filosofis hadirin, ayat tersebut sebagai landasan dalam membangun akhlakul karimah suatu bangsa, dan sebagai himbauan terhadap insan-insan yang beriman untuk melakukan pembinaan akhlakul karimah. Syekh Abi Abdillah bin Nasir menjelaskan bahwa ku anfusakum bi qayyatul anfus bi jamiha anallah, memprotes dirinya dalam eksistensinya agar tetap melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Adibu auladakum ala salasi sholih." Ajari anak-anakmu dengan 3 ajaran. Pertama, hubun nabi hukum, tanamkan rasa cinta kepada Nabi. Kedua, hubbu ahli baiti, tanamkan rasa cinta kepada keluarga Nabi. Ketiga, hubbu qiraatil Quran, tanamkan rasa cinta membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan isi Al-Quran. Hadirin para pemuda harapan bangsa, hadirin para pemuda harapan pertiwi, apabila di dalam diri kita dan keluarga sudah tertanam akhlakul karimah, maka muncullah baldatun thayyibah, dan Allah telah menjanjikan kebahagiaan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Demikian syarahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami